Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Musim kemarau mengakibatkan puluhan hektar lahan terbakar di Banjar Dinas Kayu Aye, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Karangasem. Seorang wanita asal Australia butuh bantuan karena terlantar di Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng. Kerajinan seruling bambu di Banjar Semana, Desa Mambal, Kecamatan Abian Semal, Badung, diminati wisatawan. Masyarakat Bali tidak dapat dipisahkan dari kesenian dan seolah sudah mendarah daging. Sebagian masyarakat masih menggeluti beragam kesenian khas Bali, termasuk kerajinan tangan wayang kulit yang masih bertahan turun-temurun. Salah satunya di Desa Semana, Kabupaten Badung. Di sini sebagian warganya masih menggeluti pembuatan wayang kulit secara tradisional. Seperti yang dilakukan Imade Prapte, ia masih setia membuat wayang kulit khas Bali. Bersama warga setempat, ia membuat tokoh wayang kulit dalam cerita Mahabharata dan Ramayana. Biasanya wayang kulit buatan Prapte ini dipentaskan dalam upacara adat di pura. Jadi ini wayang ini tokoh-tokoh apa aja, Pak? Tokoh-tokoh Arjuna, Bima, Nakula Sedewo, Darmo Wangso, Sang Ramo Dewo. Ya. Ini biasa dimainkan pada saat upacara adat. Saat upacara adat, ada upacara di pura, adat di desa, ya dimainkan. Prapte menggunakan kulit sapi sebagai bahan baku untuk membuat wayang. Proses membuatnya butuh kesabaran karena harus memahatnya dengan detail. Sehingga untuk menghasilkan satu wayang kulit membutuhkan waktu paling cepat 4 hingga 8 hari. Ia menggunakan kulit sapi pilihan dan bahan baku di Bali masih cukup banyak, sehingga Prapte tidak sulit mendapatkannya. Jadi ini dilakukan secara turun-temurun ya? Turun-temurun, kakek dulu, bapak. Ya. Ini bahan wayang kulitnya dari kulit apa? Dari kulit sapi pilihan, Pak. Di daerah mana biasanya, Pak? Tukang potong kan anak saya, Pak. Anak ya tukang potong. Jadi bahan baku tidak terkendala ya, Pak ya? Tidak terkendala. Proses cepatnya tergantung anunya. Pak Sang Panco Penawo, istilahnya Arjuna, itu 4 hari, Pak. 4 hari. Mulai awal ngukir. Nih. Kalau paling lama, Pak? Paling lama 8 hari lah. 8 hari sudah kelar. Prapte dan perajin wayang kulit di daerah ini berharap pemerintah terus memperhatikan usaha kerajinan wayang kulit khas Bali ini, sehingga bisa bertahan dan tidak lekang ditelan zaman. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Kabupaten Badung tidak hanya tersohor karena banyak objek pariwisata yang menarik. Ternyata di kabupaten ini juga banyak memiliki perajin seni tradisional khas Bali yang masih bertahan. Salah satunya adalah perajin seruling bambu di Banjar Semana, Desa Mambal di Kecamatan Abian Semal. Seruling buatan perajin di sini seluruhnya terbuat dari bambu khusus dan pilihan, sehingga menghasilkan suara yang merdu dan khas. Salah satu perajin seruling yang masih bertahan adalah Inyoman Purwayasa. Seruling buatannya 100% merupakan kerajinan tangan. Bambu yang digunakan adalah buluh. Bambu ini hanya tumbuh di beberapa daerah
yakni Bangli, Singaraja, hingga Tabanan. Kalau untuk bambu, yang bambu yang pilihan, ini namanya bambu buluh. Ini memang khusus spesial untuk suling, karena satu dia suaranya keras, nyaring, dia daya tahannya bagus, dan kedua itu dari segi enak dipandang, juga estetiknya bagus. Yang penting kan suaranya itu keras dan mantap. Itu didapat di daerah mana biasa beli? Kalau itu banyak terdapat di daerah Bangli, di daerah Singaraja, Pukuan juga ada, Tabanan juga ada gitu. Kalau yang kecil itu antara 30 sampai 35 cm, itu biasanya suling rinde, suling angklung, suling gamelan, itu yang kecil-kecil, yang pendek-pendek seperti itu. Terus yang panjang juga ada suling gamelan besar, ada juga untuk suling gong suling, ada juga untuk suling yang suling gamuh itu sampai lebih dari 100 cm lah, lebih dari 1 meter ya. Nyoman bisa membuat seruling ini paling cepat 1 jam dan paling lama 2 hari. Dan hasilnya sangat baik dan diakui banyak orang. Pembelinya tidak hanya penduduk lokal, namun juga wisatawan asing dari Australia, Amerika, Turki, dan negara-negara Eropa serta Asia lainnya. Harganya tidak terlalu mahal, antara 50 hingga 150 ribu rupiah untuk satu seruling. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Kopi tak hanya enak diseruput saat panas, tapi kopi juga bisa dibuat menjadi seni yang berharga. Putu Arimbawa, warga dari Kelurahan Banjar, Jawa Buleleng, Bali, memiliki ide kreatif dengan menggunakan ampas kopi untuk melukis di atas kanvas. Lukisan dari ampas kopinya ini kini sangat digemari oleh penikmat karya seninya. Ide melukis dengan menggunakan ampas kopi muncul saat ia bersama teman-temannya menikmati kopi di sebuah angkringan pada bulan Desember tahun 2022. Lalu muncullah ide untuk menggunakan sisa ampas kopi sebagai media lukisan. Selama 2 bulan terakhir, ia akhirnya memberanikan diri membuat lukisan dari ampas kopi. Bahkan sudah 13 lukisan yang dirampungkannya. Rata-rata lukisan dari ampas kopi merupakan pesanan dari pelanggan. Arimbawa pernah melukis wajah Prabowo Subianto sesuai pesanan Ketua DPD Gerindra Bali. Selain Prabowo, beberapa tokoh lainnya juga pernah ia lukis dalam goresan ampas kopi. Melukis hanya pesanan, jadi belum bisa bikin stok kayak bapak itu. Kan bapak terus berkarya ya, karena ekonominya udah kondusif. Kalau saya kan belum ada pesanan baru kerja. Kadang-kadang kanvas belum ada pesanan paksa ya beli kanvas dulu, jadi belum ada stok ya, sementara. Harga untuk satu lukisan awalnya tidak dipatok, pelanggan yang menilai lukisannya. Ada yang dihargai 1 juta rupiah untuk satu lukisan, bahkan ada 2 juta rupiah. Arimbawa tidak bersekolah di jurusan seni rupa, bahkan dia lulusan SMK jurusan perkantoran. Bakat seni ini muncul secara otodidak dan juga warisan dari ayahnya yang merupakan seorang pelukis. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.